Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Syafa Michelle Fernanda dari jurusan Ilmu Komunikasi di BSI Public Relation kelas 3A. Di sini saya ingin memberikan tips dan trik bagaimana cara melakukan latihan pernafasan untuk melakukan public speaking. Nah, saat kita melakukan public speaking, terkadang kita suka merasakan yang namanya demam panggung. Apa sih demam panggung ini? Nah, demam panggung ini sendiri adalah suatu kondisi di mana kita tertekan secara psikologi, kita tertekan, merasa cemas, dan kita merasa panik saat kita melakukan public speaking atau tampil di atas panggung. Nah, di sini saya ingin memberitahukan bagaimana sih caranya untuk meminimalisir demam panggung ini sendiri dengan trik dan tips untuk latihan pernapasan public speaking. Nah, untuk cara pertama itu adalah latihan pernapasan. Caranya seperti ini. Tarik nafas, buang. Inhale, exhale. Tarik nafas, buang. Ha! Nah, kita lakukan secara 3 kali untuk latihan pernapasan ini. Tapi untuk yang ketiga atau yang terakhir, kita mengeluarkannya dengan ha. Kita berteriak ha untuk meluapkan emosi kita. Sekali lagi ya. Tarik nafas, buang. Tarik nafas, buang. Tarik nafas, ha. Cara yang kedua adalah latihan pernapasan madya. Fungsi dari latihan pernapasan madya ini adalah untuk saat kita mengeluarkan atau melontarkan kalimat yang panjang, kita tidak terganggu oleh nafas kita yang pendek. Cara latihannya seperti ini. Oh, ah, oh, ah, oh. Nah, latihan pernafasan yang kedua ini saat diafragma kita sudah merasa tertekan dan kita nafasnya sudah habis, kita baru bisa lanjut ke yang tahap berikutnya. Kita baru bisa mengambil nafas lagi, latihan lagi sampai kita sudah habis nafasnya di diafragma. Oke, untuk cara yang ketiga adalah cara olah vokal. Nah, olah vokal ini sendiri saat kita melakukan public speaking atau kita sedang tampil di panggung, kita harus melakukan artikulasi dengan jelas. Karena kalau kita tidak melakukan artikulasi dengan jelas, apa yang kita sampaikan ke penonton atau ke audiens itu tidak akan terdengar jelas. Jadi artikulasi kita harus jelas dan bisa dimengerti oleh penonton. Cara melatihnya adalah dengan menyebutkan A, I, U, E, O menggunakan 3 set. Nah, di 3 set ini, set yang pertama adalah mengucapkan A, I, U, E, O secara lambat. Contohnya seperti ini. A, I, U, E, O. A, I, U, E, O. A, I, U, E, O. Untuk set yang kedua, kita melakukan lebih cepat daripada set yang pertama dengan kecepatan normal. Contohnya seperti ini. A, I, U, E, O. A, I, U, E, O. A, I, U, E, O. Untuk set yang ketiga, kita lakukan dengan kecepatan lebih cepat daripada set pertama dan set kedua. Contohnya seperti ini. A, I, U, E, O. A, I, U, E, O. A, I, U, E, O. Untuk 3 set ini, masing-masing set kita menyebutkan latihannya itu 3 kali ya, menyebutkan A, I, U, E, O nya. Sampai sini mengerti ya teman-teman? Kita lanjut ke cara yang keempat. Cara yang keempat adalah kita melakukan senam wajah.
cara melakukan senam wajah ini tidak ada aturan sama sekali ya teman-teman. Jadi kalian bisa melakukan sefleksibel mungkin agar otot-otot di wajah kita ini tidak kaku. Contohnya seperti ini. Nah, lakukan 3 kali untuk senam wajah agar otot wajah kita bisa rileks dan kita bisa menampilkan ekspresi sesuai dengan apa yang kita sedang bicarakan saat public speaking. Nah, untuk cara yang kelima adalah kita melakukan olah bibir. Nah, bibir ini kan adalah salah satu organ yang penting untuk menghasilkan suara ya teman-teman. Jadi kita harus melakukan senam bibir juga agar bibir kita tidak kaku saat kita melakukan public speaking. Contohnya seperti ini, ada 3 set. Yang pertama, set yang kedua lebih panjang lagi daripada set yang pertama. Untuk set yang ketiga kita lakukan lebih cepat lagi daripada yang set pertama dan yang set kedua. Lebih panjang maksud saya. Nah, sekarang bibirnya udah rileks kan, jadi kita bisa lebih nyaman saat kita melakukan public speaking. Nah, untuk cara yang terakhir, cara yang keenam adalah melakukan olah emosi atau olah rasa. Nah, ketika kita sedang memandu suatu acara, kita harus menyesuaikan dan menyalurkan emosi kita sesuai dengan temanya kan. Tidak mungkin saat kita melakukan suatu public speaking yang suasananya senang, gembira, happy, kita malah melakukan memberikan emosi atau rasa kita yang sedih, lemah, atau marah, atau bingung. Tidak mungkin kan. Jadi kita harus menyesuaikan dengan tema yang kita ambil untuk public speaking kita. Caranya, cara latihannya adalah menyebutkan kalimat yang sama yang dapat diucapkan dengan 4 ekspresi atau 4 rasa, 4 olah rasa yang berbeda. Yang pertama ada senang, yang kedua ada bingung, yang ketiga ada marah, dan yang keempat ada sedih. Di sini saya menggunakan kalimat aku ingin bertaubat. Aku ingin bertaubat, sukmaku bergetar di setiap sudut hati. Aku ingin bertaubat, sukmaku bergetar di setiap sudut hati. Saya ingin menggunakan kata-kata itu ya, teman-teman. Sekarang mari kita melakukan latihan olah rasa dengan 4 emosi atau 4 ekspresi yang tadi saya sebutkan. Yang pertama ada senang. Aku ingin bertaubat, sukmaku bergetar di setiap sudut hati. Sekali lagi ya. Aku ingin bertaubat, sukmaku bergetar di setiap sudut hati. Aku ingin bertaubat, sukmaku bergetar di setiap sudut hati. Nah, untuk yang ekspresi pertama, ekspresi senang ini kita lebih menampilkan mimik wajah yang bahagia, yang senang, dan kita mengeluarkan intonasi yang bahagia juga gitu. Jadi orang-orang bisa menilai kalau kita sedang berbicara hal yang gembira atau hal yang senang. Dan yang kedua ada ekspresi bingung. Aku ingin bertaubat, sukmaku bergetar di setiap sudut hati. Aku ingin bertaubat, sukmaku bergetar di setiap sudut hati. Aku ingin bertaubat, sukmaku bergetar di setiap sudut hati. Nah, untuk ekspresi yang kedua ini kan bingung. Jadi kita pandangan mata kita itu tidak fokus dan melihat kemana-mana, tidak fokus kepada satu titik, dan kita berbicaranya seperti terbata-bata. Oke, yang ketiga ada ekspresi marah.
Aku ingin bertaubat. Sukmaku bergetar di setiap sudut hati. Aku ingin bertaubat. Sukmaku bergetar di setiap sudut hati. Aku ingin bertaubat. Sukmaku bergetar di setiap sudut hati. Nah, untuk ekspresi marah ini ya teman-teman, kita bisa membelalakan mata seperti melotot, dan kita bisa bermain dengan alis kita. Jadi kalau orang marah kan biasanya alisnya menekuk seperti ini. Jadi kita bisa melakukan ekspresi itu dan volume suara kita juga lebih tinggi. Oke, untuk yang terakhir ada ekspresi sedih. Aku ingin bertaubat. Sukmaku bergetar di setiap sudut hati. Aku ingin bertaubat. Sukmaku bergetar di setiap sudut hati. Aku ingin bertaubat. Sukmaku bergetar di setiap sudut hati. Nah, untuk ekspresi yang terakhir ini kan sedih ya teman-teman. Jadi kita tuh melakukan suara yang agak bergetar dan melirih. Kita juga bisa mainin alis kita seperti orang yang sedang sedih. Jadi kita bisa mengekspresikan kalau kita ini sedang sedih, seperti itu. Nah, jadi itulah 6 cara bagaimana kita untuk melatih latihan pernapasan public speaking. Nah, gunakan pemanasan ini setiap 15 sampai 30 menit sebelum kalian tampil di panggung, atau kalian juga bisa melakukan pemanasan ini ketika kalian sedang bosan. Jadi kalian mengisi kebosanan kalian, mengisi keseharian kalian dengan melakukan pemanasan ini gitu, agar kalian bisa lebih fleksibel saat melakukan public speaking. Oke, terima kasih sudah menonton. Itulah beberapa tips dan trik untuk melakukan latihan pernapasan public speaking. Semoga yang saya sampaikan di video ini bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Saya Syafa Michelle, izin pamit. Jaga kesehatan selalu dan jangan lupa minum air putih yang banyak. Terima kasih, sampai jumpa. Assalamualaikum.